Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alim Zara dari kelas D3 Teknik Informatika A dengan NIM V3421008. Mohon izin kepada Pak Agus Purbayu untuk mengerjakan UTS apa yuk? UTS praktik algoritma, yaitu membuat video kurang lebih 30 menit ya. Bentar saya waktuin dulu biar tidak lebih maupun tidak kurang. Oke. Langsung saja kita share screen. Dulu. Mohon maaf tadi kelihatan. Ini saya sambil nyetel musik tidak apa-apa ya. Waduh ini. Nah, ini soal-soalnya ya, guys. Jadi lihat, dicermati. Ini musiknya kekencangan enggak? Nah, oke. Oke. Kita ke menu UTS, yaitu di mana ini adalah garapan saya, pekerjaan saya ada di sini semua. Kita langsung ketikkan command prompt, enter. Akan muncul seperti ini tampilannya. Mungkin tampilan di layar saya akan berbeda di komputer-komputer adik-adik, teman-teman, kakak-kakak, siapapun yang melihat video ini. Karena saya sudah mengcustomnya, yaitu dengan tulisan berwarna hijau. Nah, di sini sebelum itu saya ingin membahas setelan saya, yaitu saya memakai peci, stay halal berada, memakai blazer UGM. Sangat rapi, semoga dimaklumi. Sebelumnya saya ingin menggunakan virtual background. Nah, udah UNS banget nih. Langsung saja kita gaskan. Seperti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Bayu, jika ingin mengeksekusi program, apa yang harus kita lakukan terhadap codingan kita? Di sini, nah betul, Java, karena kita memakai bahasa pemrograman bernama Java. Spasi nama file dot Java, betul, nama file, kok nama file, maaf nge-lag. Di sini punya saya nomor 1 namanya UTS1.java ya. Ini Java UTS1. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Anjay. Kemudian lanjut. Apa adik-adik? Jika tidak ada tulisan error dan sebagainya, maka berjalan dengan baik ya program. Oh, ada yang bertanya tuh, gimana contoh errornya? Contoh errornya seperti ini. Saya errorkan dulu ya, salah satu nih. Saya errorkan. Bentar, kita kasih tes gini. Pasti error. Bentaran. Tuh, terdapat satu error. Error apa nih, guys? UTS Java 14 adalah baris ke-14. Error package a system does not exist, yaitu a system tidak terbaca nih, a system out print. Harusnya kan system out print, karena terdapat A maka tidak terbaca. Oke, kita ulang lagi. Ini codingan saya ya. Oke, kita ulang lagi. Enter. Tuh. Kemudian setelah itu, jika ingin mengeksekusi program yang sudah memiliki format .class, sebelumnya apa itu .class? .class adalah format. .class adalah format yang komputer sudah bisa baca gitu bahasanya. Langsung saja Java UTS1 tanpa dot ya. Seperti ini, enter. Tuh, langsung berjalan. Menentukan umur. Karena soal nomor pertama itu menentukan umur, maka ya ini programnya. Langsung saja kita jelaskan satu persatu. Dari yang paling atas, ini adalah judul menentukan umur. Saya mendesainnya dengan strip agar supaya penjalan program bisa tahu nih. Ini nih judulnya, bisa kelihatan jelas.
dengan huruf kapital, dengan strip-strip gitu. Jadi orang bisa tahu apa nih program apa nih yang kepo-kepo tuh ya. Ternyata program menentukan umur. Kemudian di sini ada keterangan nih, hashtag diasumsikan 1 bulan ada 30 hari dan 1 tahun ada 12 bulan. Tuh. Kenapa seperti itu? Supaya bisa dipatenkan guys, karena di kehidupan nyata atau realita terdapat bulan-bulan yang memiliki hari 31, 32, bahkan 29 tidak tetap gitu. Sebenarnya bisa dihitung karena perhitungan hari pada bulan itu ada polanya. Tapi karena dalam soal diasumsikan 1 bulan ada 30 hari, ya saya ikuti saja. Dan lebih mudah lah untuk dijalankan dibuat programnya. Langsung kemudian saya inputkan. Lahir pada tanggal berapa nih? Lahir pada tanggal ke 1 sampai 30. 1 sampai 30 adalah tadi ya. Cuma sampai 30 doang. Karena saya lahir pada tanggal 26, maka saya inputkan 26. Ini tidak bisa diinputkan huruf ya guys. Nih 26 kita enter bisa ya angka. Coba kalau kita inputkan huruf A misalnya deh. Apa yang akan terjadi? Bisa ditebak adik-adik? Salah. Yang bisa nebak? Nah betul. Program akan berhenti dan error. Karena apa? Karena data yang kita pakai bertipe integer. Integer adalah data yang hanya bisa diinputkan oleh bilangan bulat. Jadi seperti huruf, simbol-simbol, atau bilangan desimal itu bakal tidak bisa ya. Coba deh kita tuh kan error. Kita baca exception in the third main Java util input mismatch exception. Tuh dimarahin nih sama si Javanya. Seperti kata Pak Bayu, Java ini galak. Dalam artian apa-apa harus tepat gitu. Yaitu menurut saya bagus banget sih. Karena program Java ini kayak udah keren gitu. Kalau apa-apa dimarahin oleh Javanya, dimarahin dalam artian error gitu ya. Kita masukkan kembali 26, kemudian saya lahir pada bulan April. Yang mana April berarti berapa hayo? Januari, Februari, Maret, April 4, betul, 4 enter. Saya lahir pada tahun 2002, enter. Kemudian tanggal sekarang yaitu tanggal 11 tanggal 5, kemudian tanggal 11 dan 2021. Nah, kita breakdown dulu ini ya guys, kita analisis dulu. Kenapa saya berikan ruang kosong di antara penginputan tanggal lahir dan tanggal sekarang? Kenapa tuh? Ada yang bisa tahu nggak? Nggak ada ya ternyata. Nah, ini supaya si penjalan program atau yang melihat bisa mengerti dengan mudah gitu, untuk memanjakan mata kita. Oh, ini ternyata untuk yang bagian atas menginputkan tanggal lahir, yang bagian bawah untuk tahun sekarang gitu. Kalau digabung itu kayak rumit gitu, kayak tulisannya nggak ada ininya gitu. Kayak intinya amburadul lah kalau menurut saya pribadi ya, karena hal itu adalah relatif. Nah, kemudian kita masuk ke hasilnya. Hasilnya adalah umur Anda adalah 19 tahun, 6 bulan 9 hari nih guys. Ini umur saya nih. Saya sudah berada di dunia ini 19 tahun, 6 bulan 9 hari. Wow. Lama banget ya, alias sudah tua. Mohon dimaklumi guys. Nah, lanjut nih. Kita abaikan dulu ya yang masalah saya udah tua. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah menentukan segitiga. Apakah segitiga siku-siku, sama kaki, sama sisi, atau bukan segitiga guys. Kita ketikkan Java. Kemudian apa sih namanya? Menentukan segitiga
Java. Java seperti yang kita lakukan pada program sebelumnya ya guys. Jangan lupa Java space nama file .java seperti itu. Nah, program berhasil. Kemudian kita jalankan. Nah, untuk menjalankan program yang berikutnya adalah Java space nama file tanpa format ya. Kita enter. Nah, ini nih guys, bisa kita lihat. Program menentukan jenis segitiga. Ini adalah judulnya. Kita batasi dengan tanda sama dengan yang banyak agar terlihat estetika. Estetikanya itu ada gitu. Kita bisa tahu kalau itu judulnya gitu. Dan kemudian ini ada disuruh menginputkan sebuah sisi. Karena segitiga ya menentukan segitiga ya kita butuh sisi-sisinya, jadi kita harus menginputkan sisinya seperti itu guys. Sisi yang pertama kita coba ini deh, segitiga ini deh, segitiga siku-siku. Ada tuh formatnya 345 ya, 345 tuh. Hasilnya berdasarkan inputkan ketiga sisi tersebut dapat disimpulkan bahwa termasuk jenis segitiga siku-siku. Tepat sekali. Kita ulang lagi ya. Sisinya berapa lagi ya? 335. Segitiga sembarang. Bentar guys, misalkan kita 43 deh. Waduh, 433. Ini kok segitiga sembarang terus ya. 33. Kita coba masukkan 345. Kemudian ada yang aneh deh, segitiga yang aneh 12 1 1. Nah, di sini nih, berdasarkan inputan ketiga sisi tersebut dapat disimpulkan bahwa termasuk jenis bukan segitiga. Karena aneh gitu, kalau segitiga memiliki sisi 12 cm, misalkan katakanlah sentimeter ya. 12 cm, 1 cm, dan 1 cm. Kita taruhlah ini sisi 12-nya misalnya. Kemudian ini sisi 1 yang sangat kecil dan yang satu lagi sisi 1 di sini. Itu tidak membentuk sebuah segitiga, guys. Nah, seperti itulah kira-kira analoginya. Yang akan saya jelaskan lagi yaitu maaf guys, ini udah malam. Program menentukan. Nah, kita inputannya itu saya buat print ya, atau satu ini ya, satu line, satu baris gitu, supaya orang bisa mengerti. Kalau ditaruh di bawahnya itu kayak menurut saya kayak kurang enak dipahami oleh pelihat sih, yaitu saya sendiri di sini kasusnya. Dan kemudian saya beri space di sini agar supaya orang bisa tahu oh ini hasilnya, kurang lebih seperti itu. Next, kita lanjut ke program selanjutnya yaitu permainan suite. Kita ketikkan Java permainan suite.java, enter. Program berjalan, tandanya tidak ada error. Kemudian Java permainan suite 3, enter. Nah, ini nih guys. Program Java permainan suite. 1 gajah, 2 orang, 3 semut. Masukkan pilihan Anda. Nih, ini seperti pada formatnya seperti pada tadi ya guys. Yang atas adalah judul, kemudian
Ini ada tiga opsi yaitu satu gajah, dua orang, tiga semut. Masukkan pilih Anda. Yang dimasukkan ini bukan nama kayak gajah, orang atau semutnya ya guys. Kita cuma perlu memasukkan angkanya doang, angka yang mewakili suatu instansi atau gajah, orang, semut itu. Yaitu misalkan kita inputkan 1 berarti kita memilih gajah. Kita inputkan 2 berarti kita memilih orang, dan begitu pula juga kita inputkan 3 berarti kita memilih semut. Kita mencoba memilih semut ya. Oke, enter. Nah, akan terlihat sebuah output seperti ini. Anda memilih semut, komputer memilih semut, hasilnya adalah seri niche. Wah, ternyata seri niche guys. Pasti kalian bertanya-tanya kan, itu tadi Anda cuma menginputkan semut Kak, itu semut yang satu lagi siapa yang milih? Ternyata yang milih adalah komputer guys. Nah, di sini saya sebagai pembuat program menggunakan fungsi random agar supaya komputer bisa merandom atau mengacak, atau bahasa awamnya memilih dari 3 ini secara random berdasarkan semut. Ternyata saya seri niche dengan komputer itu sendiri. Maaf guys, capek. Sorry ya, agak mengkok gitu. Hasilnya adalah seri niche, kemudian komputer memilih semut. Anda memilih semut. Apalagi nih yang ingin ditanyakan? Oh, mau mencoba ulang, coba ulang. Oke, siapa takut? Kita pilih gajah deh. Wah, gajah seri juga guys. Kita pilih orang. Wah, nih berbeda nih outputnya. Akhirnya saya bisa. Hasilnya adalah selamat Anda menang. Seneng nggak? Seneng dong orang menang. Kalian seneng nggak? Seneng dong pastinya. Karena apa? Karena menang. Kenapa saya bisa menang? Karena saya memilih orang dan komputer memilih semut. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kok bisa orang menang melawan semut? Nah, ini nih filosofinya. Pada zaman dahulu terdapat seorang manusia sedang berjalan-jalan. Kemudian dia menemui seekor semut atau banyak semut lah, terserah. Dia menemui semut. Kemudian dua makhluk ini bertarung gitu. Satu manusia, satu semut. Baku hantam. Siapa yang menang? Kalau nalar dengan benar pasti orang dong. Kenapa? Ini keadaannya orangnya normal ya. Ini terjadi pada zaman dahulu. Dinalar orangnya yang menang. Kenapa? Semut tinggal diinjak atau dipelites gitu. Orang karena manusia bisa berpikir gitu, karena ini semut makhluk yang kecil yang mudah dihajar gitu. Oke, kita tes lagi. Kita pilih orang lagi. Seri. Namanya gajah. Terdapat output yang tidak mengenakan hati ya di sini guys. Hasilnya adalah Anda kalah, gak usah nangis. Wah, ini saya sudah agak berambang sih. Udah hampir nangis, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena ini masih dalam proses mengerjakan tugas, saya nggak nangis, saya akan kuat. Kenapa bisa kalah nih? Nah, Anda memilih gajah, komputer memilih semut. Nah, kalian bertanya-tanya nih, kenapa Kak gajah bisa kalah melawan semut padahal gajah gede banget gitu. Sedangkan semut kecil banget gitu. Jawabannya adalah guys, saya agak pusing. Jawabannya adalah nih, saya ceritakan dulu. Pada suatu masa terdapat seekor gajah dan semut. Mereka ini bertemu. Tapi yang semut tahu kalau dia menemui gajah, tapi gajah tidak tahu jika ada semut di situ. Karena mata gajah tidak kinclong-kinclong tenanan, kinclong banget gitu. Kalian bertanya, kok bisa gajah tidak melihat semut itu? Bayangkan saja,
gajah itu tinggi, yang mana mata si gajah dan posisi semut di bawah itu lumayan jauh ya. Jadi kayak hampir mustahil untuk gajah melihat si semut. Nah, jadi bertarunglah mereka. Si semut naik ke ke tubuh si gajah. Kemudian si gajah tidak tahu, tiba-tiba dia merasa gatal, ternyata semut menggigitnya. Kemudian semut bisa masuk ke dalam organ dalamnya si gajah tuh. Nah, kalau semut udah masuk ke organ dalam si gajah bisa apa? Semut bisa merusak di dalam organ gajah tersebut. Bahkan bisa berkembang biak tuh. Kira-kira analoginya seperti itu ya. Nah, oke. Kita sudah selesai pada penjelasan cuit-cuitan ini. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu Java tunjangan buat Java. Ini yang soal ini ya guys. Ini soal paling sulit menurut saya sih di soal UTS ini. Tentukan gaji bersih dari karyawan yang mempunyai pilihan 3 golongan dengan gaji pokok berikut. 1, golongan 1, 1 juta, golongan 2, 2 juta, golongan 3, 3 juta. Mendapatkan tunjangan 300.000 jika sudah berkeluarga dan mendapatkan tunjangan per anak 100.000 dengan maksimal anak yang mendapatkan tunjangan 3 orang anak. Kemudian pajak hanya dikenakan oleh golongan 3 dengan pajak 2% dari gaji kotor. Catatan, berikan konfirmasi dalam program Anda dalam bentuk pertanyaan untuk menentukan tunjangan keluarga dan anak. Jika tidak berkeluarga maka tidak perlu ditanyakan jumlah anak dan otomatis tunjangan anak sama dengan 0. Oke, langsung saja kita run. Tanpa berlama-lama, kalian udah gak sabar nih pastinya. Aku ingin menghitung gaji orang tuaku nih kak, misalnya ada yang bertanya gitu. Oke, kita hitung di sini, bisa kok. Java space tunjangan tanpa format, ingat, enter. Lu. Waduh, kok salah? Oh, salah penulisan. Ternyata saya menulis tunjungan. Mohon maaf. Yang benar tunjangan, enter. Tuh, bisa kan? Nah, di sini saya membuat sebuah judul dengan nama menentukan gaji bersih karyawan dan saya memberikan underline. Di sini terdapat underline. Di sini terdapat underline berupa spasi-spasi yang banyak agar si penjalan program bisa tahu, oh ini dia judul dari program ini, seperti itu. Langsung saja kita masukkan nama karyawan. Di sini karyawannya saya sendiri, Ahmad Alimzada, enter. Kemudian daftar golongan gaji karyawan. Di sini terdapat 3 daftar ya, atau opsi, yaitu golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga. Yaitu golongan pertama memiliki gaji pokok 1 juta, golongan kedua gaji pokok 2 juta, golongan 3 gaji pokok 3 juta. Masukkan golongan gaji karyawan. Karena saya uang duwe fresh graduate, maka saya paling tinggi dong, 3 juta. Langsung terdapat keterangan seperti pada gambar. Gaji pokok 3 juta. Ini 3 juta ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan lagi. Apakah Anda berkeluarga? Jika iya ketik 1, jika tidak ketik 2, seperti pada opsi. Kenapa nih ditanya keluarga-keluarga? Wah, itu pasti ada yang bertanya gitu. Ngapain tanya-tanya keluarga Bering? Apa sih Bering? Ngapain bertanya keluarga segala? Kan ini masalah gaji. Eits, tunggu dulu. Ada hubungannya kok, ada ini. Hubungan korelasi antara berkeluarga dengan gaji. Jika kan sudah terdapat pada soal, yaitu jika berkeluarga mendapatkan tunjangan sebesar 300.000, maka harus ditanya dong di sini berkeluarga atau tidaknya. Karena di sini saya tidak berkeluarga, maka saya ketik 2, enter. Wah,
Tunggu. Wah, ini kok gagal ya. Bentar, saya benahi dulu. Ternyata ada kesalahan di sini, guys. Ada case 3. Tidak. Saya yang memang. Nah, tidak ada tunjangan keluarga. Ini program langsung berhenti ya, sudah tidak bisa menginputkan apa-apa lagi. Kemudian dikenai pajak 2%. Kenapa seperti itu? Karena terdapat pada soal jika golongan 3 dikenai pajak 2%. Maka dari itu karyawan atas nama Ahmad Alimzada mendapatkan gaji sebesar 2.940.000. Ini hasil pengurangan ya guys, dari 3 juta dikurangi pajaknya yaitu 2%. Berarti pajaknya berapa nih Kak? Kita hitung saja deh. 60.000, 1 juta. Berapa ayo? 160.000. 160.000. Bentar. Enggak, salah, mohon maaf. Yaitu sebesar 60.000 doang pajaknya guys. Kita coba deh yang berkeluarga biar kalian semua tahu programnya berjalan seperti apa. Masukkan nama karyawan. Siapa ya yang berkeluarga? Bapak saya deh, atas nama Sudar. Berapa nih? Wah, ini opsinya cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta ya. Padahal bapak saya ratusan juta. Tidak. Ini karena bapak saya wong rantui, jadi golongan 1 yaitu 1 juta. Berkeluarga? Ini ada pertanyaan. Apakah Anda berkeluarga? Atau dalam artian apakah Sudar berkeluarga? Ya, ketik 1. Kemudian mendapatkan tunjangan keluarga 300.000. Jadi gajinya menjadi 1.300.000, yaitu didapat dari gaji pokok 1 juta dan tunjangan keluarga 30.000. Berapa anaknya nih? Bapak saya memiliki anak 4. Nah, kita inputkan ya. Kita langsung ketikkan saja 4, enter. Nah, setelah ditanyai berapa anaknya akan keluar seperti ini. Bentar, ada telepon. Nah, akan ditanya seperti ini. Berapa anaknya? 4. Mendapatkan tunjangan anak sebesar 300.000. Kenapa tidak 400.000? Kak Zada, kan tadi 100.000 per anak. Kalau 4 anak ya 400.000 dong. Tidak seperti itu, Ferguso. Karena maksimal yang diberi tunjangan hanya 3 anak seperti terdapat pada soal. Ya, jadi dapatnya cuma 300.000. Kalau gitu enak dong. Anaknya 100, berarti 100 kali 3 kali 100.000. Berapa tuh? 100 kali 100 dikali 100.000, 10 juta. 10 juta. Ya enggak? 100 juta. Berapa ya? 10 juta. 1 juta. Maaf guys, agak ini ya. Mungkin 10 juta deh. Oke. Makanya diberi batasan tuh. Cuma dapat tunjangan 3 orang anak yang diberi tunjangan. Dihitungnya seperti itu. Nah, untuk dari desain saya menggunakan dari atas tadi sudah saya jelaskan dari judul, kemudian masukkan nama karyawan. Di sini saya memberi space antara atas dan bawah dari nama karyawan agar supaya bisa tahu tuh kayak ini tuh kolom untuk mengisi nama. Saya bedakan tersendiri seperti itu. Kemudian ada daftar golongan gaji. Saya taruh seperti ini agar enak dilihat mata. Kemudian seperti ini dan seperti ini. Intinya itu agar mata enak memandang sih guys. Dari saya si pembuat skrip codingannya.
Nah, itu guys kurang lebih penjelasan OTS dari saya. Mohon maaf jika kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Akhir kata, belum. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga video ini bisa viral agar orang-orang bisa tahu gitu. Ternyata komputer itu bisa diajak bicara dengan cara apa? Dengan cara codingan, guys. Viralkan video ini, sebarkan ke grup-grup keluarga Anda agar supaya saya kaya. Tidak dong, supaya Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga saya kaya. Semoga saja. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya cukupkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.